Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam kebaktian guru dan karyawan Kompleks Penabur Bintaro Jaya. Saat ini kita hadir di sini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi puji syukur kita bisa bertemu walaupun secara virtual, dan saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Dan untuk memulai ibadah kita, Bapak Ibu dipersilakan untuk bersaat hening sejenak. Kita akan mulai kebaktian kita dengan diawali panggilan beribadah. Kita akan bersaut-sautan dimulai dari saya. Sambutlah hari yang penuh dengan sukacita. Dengan sorak-sorai kita masyurkan nama Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan, untuk selama-lamanya Allah tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Hanya Dialah yang layak disembah. Hendaklah kita senantiasa setia kepada Allah yang setia. Amin. Terpujilah namanya kini dan selamanya. Kita akan menyambut dengan pujian kunyanyikan kasih setia Tuhan dari PKJ 14. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadirkan kami saat ini Tuhan, walaupun secara virtual kami bisa memuji memuliakan namamu serta mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau yang turunkanlah Roh Kudus atas kami Bapa, sehingga kami bisa membuka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu serta menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersaut-sautan membacakan Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan kedua, Ku Berbahagia.
Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, bersama-sama memohon hikmat dari Engkau ya Allah, ketika kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu pada saat ini menyapa hidup kami, dan kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan hidup di dalam setiap kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami. Hati dan pikiran kami percayakan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mari Tuhan, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan nyatakanlah firman-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Di bawah judul perikop, hal berdoa. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah sebuah tema. Dan tema saat ini adalah doa yang sederhana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang doa, tentu setiap kita memiliki pemahaman yang sama bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Dan karena itulah doa menjadi satu hal yang kita biasakan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Tiap kita makan, kita berdoa. Tiap kita hendak pergi, kita berdoa. Atau ketika kita mau tidur, kita pun berdoa. Setiap hari di dalam kehidupan kita, mungkin jikalau dihitung berulang kali, lebih dari 2-3 kali kita berdoa. Tetapi hari ini kita tidak sedang bersama-sama hendak
menghitung berapa banyak kita berdoa, melainkan kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana sih doa yang sederhana yang Tuhan kehendaki, supaya ketika kita berdoa, apa yang Tuhan kehendaki itu pun menjadi bagian yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan menyampaikan khotbah saya sendirian. Saat ini saya hendak mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan melalui sebuah doa imajinasi. Seorang anak Tuhan yang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan merefleksikannya dalam kehidupan kita. Apakah yang Tuhan kehendaki juga sudah menjadi bagian yang kita perhatikan dalam hidup kita? Karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan lewat doa imajinasi yang sudah saya persiapkan. Ya Tuhan yang penuh kasih, hamba-Mu saat ini sedang bingung. Apa yang membuatmu bingung, wahai hamba-Ku? Hamba-Mu membaca firman-Mu tentang berdoa. Namun hamba-Mu belum paham bagaimana kami harus berdoa. Tidakkah kamu membaca firman-Ku yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 7? Dan ketika engkau berdoa, janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa lain, karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata mereka akan didengarkan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan kata bertele-tele? Ketika aku mengungkapkan firman ini kepada manusia, aku memakai kata batologeo, yang dalam bahasamu diterjemahkan omongan yang tidak berguna, omong kosong, mengoceh, mengeluh, atau omongan yang berulang-ulang. Janganlah engkau melakukan itu, sebab sesungguhnya ketika engkau menyampaikan kata-katamu kepadaku, aku mendengar akan hal itu. Dan sebelum engkau berkata-kata, aku juga sudah tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Karena itu, hindarilah ungkapan-ungkapan yang tidak berguna dalam doamu. Hindarilah omong kosong, mengeluh, atau mengungkapkan kata-kata yang berulang-ulang. Jika Hindarilah itu. demikian, bukankah lebih baik bagi kami untuk tidak berdoa? Sebab Engkau sudah mengetahui isi hati kami sebelum kami berdoa. Wahai hamba-Ku,
Bukankah engkau mempunyai istri dan membangun relasi dengan istrimu dengan baik? Coba engkau bayangkan, jikalau dalam 1 minggu engkau tidak berkomunikasi dengan istrimu, engkau tidak berbicara dengannya, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan mengetahui isi hatimu, atau kamu akan mengetahui isi hatinya? Dengan berkomunikasi, sesungguhnya engkau sedang menjaga relasi yang terjadi di antara engkau dengan istrimu. Demikian juga fungsi dari doa. Doa sesungguhnya adalah sarana bagi kita untuk dapat berelasi, berkomunikasi, sehingga relasi di antara kita tetap boleh terjaga dengan baik. Benar bahwa aku sudah mengerti apa yang ada dalam isi hatimu. Tetapi apakah engkau mengerti isi hatiku? Bukankah dengan jawaban-jawaban doa yang aku berikan, itu akan menuntunmu untuk mengerti apa yang sesungguhnya ada dalam isi hatiku? Sebab itulah engkau tetap harus berdoa, supaya relasi di antara kita tetap boleh terbangun dan Lalu terpelihara bagaimana kami dengan harus baik. berdoa? Bukankah aku sudah memberikan contoh kepadamu tentang bagaimana seharusnya engkau berdoa? Ketika aku mengajarkan kepadamu tentang doa Bapa kami, aku memberikan kepadamu 3 hal penting yang harus kamu ingat dalam doa itu. Yang pertama, ketika engkau berdoa, mintalah sesuatu yang memang kamu perlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarmu, bukan untuk memenuhi hawa nafsumu. Sebab itulah dalam doa yang aku ajarkan, aku mengajarkan kepadamu supaya kamu berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan adalah kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupmu. Dan kata secukupnya mencerminkan bahwa kita tidak terjerat pada hawa nafsu kita, sehingga kita mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, ketika kamu berdoa, selaraskanlah perilakumu dalam hidupmu sesuai dengan permintaanmu. Jikalau engkau meminta perdamaian, ya belajarlah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan engkau meminta hidup damai, tetapi engkau selalu menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mau mengampuninya. Sebab itulah aku mengajarkan kepadamu, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, ketika engkau berdoa, mintalah sesuatu yang engkau sendiri yakin bahwa engkau siap untuk menerimanya dan mempergunakannya untuk kebaikan. Jangan meminta sesuatu yang engkau sendiri belum siap untuk menerimanya. Sebab hal itu hanya akan membawa kamu dalam berbagai-bagai pencobaan.
Misalnya, engkau belum siap untuk menjadi pemimpin, maka janganlah engkau meminta supaya aku menjadikanmu pemimpin. Itu hanya akan membuat kamu berada dalam berbagai pencobaan. Tetapi mintalah supaya aku membentukmu untuk menjadi pemimpin. Sebab itulah, dalam doa yang aku ajarkan, aku mengajarkan kepadamu, meminta kepada Bapa, jauhkanlah kami dari berbagai pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab memang sesungguhnya, ketika engkau belum siap menerima apa yang engkau minta, sesungguhnya itu hanya akan membawamu ke dalam berbagai pencobaan. Bacalah kembali doa itu dan renungkanlah, dan pakailah doa itu sebagai standar ketika engkau meminta dan berkomunikasi dengan Terima Allah. kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami, dan mampukan kami ya Bapa untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sehingga doa yang kami naikkan kepadamu menjadi doa yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita bersama-sama dimampukan untuk mengambil makna di balik doa imajinasi tadi. Betapa sesungguhnya kita diajar untuk menaikkan doa kita dengan tidak bertele-tele. Doa yang sungguh meneladani dari doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari firman ini kita refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan mari kita bersama belajar setiap hari untuk menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Yonatan dari GKI Serpong. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan Bapak Ibu semua, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita berdoa secara sederhana tidak masalah. Karena Tuhan pasti mendengar doa-doa kita dan seruan hati kita. Dan kita akan merespon firman Tuhan melalui lagu Kidung Jemaat 460, bait yang pertama dan kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Pemberian tanda
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di hadapan-Mu, jikalau di tengah-tengah segala aktivitas dan kesibukan kami mengajar, kami tetap dimampukan untuk menyempatkan diri, bersekutu bersama dengan teman-teman kami, dalam rangka membangun kehidupan iman percaya kami, supaya kami makin dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hidup yang benar, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami pun bersatu hati, kami berdoa bersama-sama untuk proses penerimaan siswa baru di masa tahun ajaran baru nanti. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami, sekolahmu di tempat ini, sehingga PSB yang berlangsung saat ini sungguh boleh menjadi kesempatan di mana Tuhan menempatkan anak-anak yang akan Tuhan percayakan di dalam asuhan dan didikan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap panitia yang terlibat di dalam proses PSB. Mereka pun dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga penerimaan siswa baru ini Bapa boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah melaluinya kami dimampukan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, memohon berkat-Mu untuk kesehatan kami semua. Biarlah Engkau berkenan untuk menganugerahkan kekuatan kepada kami di dalam kami menjalankan tugas panggilan kami sebagai para pendidik di lingkungan sekolah penabur. Biarlah Engkau turut campur tangan di dalam setiap kami berupaya untuk melakukan tugas kami dengan baik. Engkau menolong kami di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya kami tetap dimampukan untuk memelihara kesehatan tubuh kami, menjaga diri kami dengan baik, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan, kami dimampukan untuk melakukan tanggung jawab kami, mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam didikan dan asuhan kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap tantangan yang kami hadapi masing-masing dalam proses pembelajaran jarak jauh. Biarlah Engkau turut campur tangan ya Allah ketika kami menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Terus beri kemampuan kepada kami, beri hikmat kepada kami, sehingga kami tetap menjadi guru yang baik bagi anak-anak didik kami. Kami tetap menjadi pribadi yang meneruskan apa yang kami terima dari Tuhan kepada mereka yang Tuhan percayakan dalam didikan kami. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi yang tinggal bersama kami di rumah kami. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami. Tuhan berkenan memberkati dan menyertai mereka di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami untuk dapat kami penuhi. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mempercayakan juga keluarga kami ya Allah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pemeliharaan-Mu tetap kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah kekuatan-Mu tetap nyata di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga di masa pandemi ini, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung. Dan segala aktivitas yang kami lakukan di tengah keluarga kami, boleh menjadi berkat bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Kami juga menyerahkan pada saat ini anak-anak didik kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Kami sadar ada banyak kesulitan yang mereka alami dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kami tahu mereka tidak mudah untuk dapat menyerap segalanya. Tantangan demi tantangan yang mereka alami. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, memampukan mereka mengatasinya dengan baik.
Dan biarlah mereka tetap dapat memanfaatkan waktu belajar mereka, sekalipun mereka ada di rumah. Dan mampukan mereka untuk tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang kelak boleh memuliakan Tuhan lewat ilmu pengetahuan yang mereka terima dan pengabdian mereka kepada masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Inilah Tuhan permohonan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari PKJ 185, bait yang pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh Demikianlah ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah ikut serta dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah kita, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Selalu jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.